Sampai Allah katakan amilatun nasibah, amalnya banyak tapi masuk neraka. Ini menunjukkan agar menjadi amal itu diterima oleh Allah bukan perkara mudah dan bukan perkara gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala habibil mustafa Sayyidina Muhammadin ahlu sidki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'tsun. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung akhir bulan Syawal ini Allah masih berikan nikmat pada kita bisa hadir di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala dengan harapan semoga seluruh amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita limpah curah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan uswah hasanah kita. Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku berarti dia mencintai aku, dan siapa yang mencintai aku kelak bersamaku dalam satu surga. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, mohon maaf terlambat ya. Jalanan Masya Allah macetnya luar biasa. Sejam lebih. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan itu kita sering dengar hadis. Bahkan mungkin hafal semua hadis ini. Man lam yada' qaulaz zur, atau kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang puasa enggak dapat pahala kecuali lapar dan haus. Ini sering kita dengar ini. Kemudian kita juga sering mendengar hadis man qama Ramadan, bukan yang itu. Kam min qaimin, berapa banyak orang yang salat tarawih laisa lahu min qiyami, enggak dapat pahala illa sahar wa ta'ab, kecuali capek dan begadang. Kemudian di setiap hari Jumat kita diingatkan oleh khatib ketika menjadi imam, biasanya dibacakan di rakaat kedua, amilatun nasibah tasla narun hamiyah. Banyak nanti orang menghadap Allah merasa amalnya sudah banyak tapi masuk neraka. Atau di juz yang sama, fawailul lil musallin, akan dimasukkan neraka wail orang-orang yang salat, allazina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, dari dua hadis dan dua ayat ini menunjukkan bahwa tidak semua orang yang beribadah itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak orang beribadah sampai Allah katakan amilatun nasibah, amalnya banyak tapi masuk neraka. Ini menunjukkan agar menjadi amal itu diterima oleh Allah bukan perkara mudah dan bukan perkara gampang. Sampai kita pun gak ada yang tahu sampai detik ini apakah amal-amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Seorang ulama tabi'in diperhatikan oleh santri-santri beliau, Imam Hasan Al-Basri namanya. Setiap hari Kamis beliau selalu termenung di sore harinya, bahkan tidak jarang menangis. Ditanya oleh muridnya, ya Imam, kenapa kami perhatikan Anda setiap hari Kamis ini sering merenung, kadang sampai menangis? Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, hari Kamis itu adalah hari di mana amalan pekanan dilaporkan sama Allah Subhanahu wa taala. Saya khawatir amal satu pekan ini nggak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi seorang ulama tabi'in generasi terbaik setelah sahabat, ini masih khawatir amalnya tidak diterima. Seorang ulama bernama Atha bin Abi Rabi, ulama sekaligus pengusaha pedagang kain. Dia sering membeli barang di satu negara, nanti dijual di tempat yang lain. Pada satu hari dia buka lapak dagangannya. Dia pilih barang-barang terbaik, dia gelar dagangan. Maka ada orang yang memilih-milih dagangannya. Dilihat detail dagangannya ini. Ketika ingin dibayar, tiba-tiba orang ini mengurungkan untuk membayar. Batal dia beli karena dia ditemukan ada sedikit cacat di kain yang akan dibeli ini. Kemudian Atha bin Abi Rabi ini menangis. Bingung yang mau beli ini. Ya udah, saya beli aja kalau kamu nangis. Kalau gara-gara saya batal beli ini kamu nangis, saya beli aja. Maka Atha bin Abi Rabi mengatakan, saya nangis bukan karena batal kau beli. Ini kain saya beri di negara yang jauh dan saya sudah pilih-pilih. Tapi setelah engkau yang memilihnya, malah kau menemukan cacat sedikit. Saya khawatir nanti bagaimana ketika amal saya dihisab, Allah temukan banyak cacat di situ. Sehingga amal saya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah. Dia nerima amal yang indah-indah saja. Amal-amal yang enggak indah dia enggak diterima. Sampai Allah katakan yang akan mendapatkan surga qad aflahal mu'minun, pasti yang disebutkan allazina hum fi salatihim khashi'un, yang salatnya paling baik dan paling khusyuk. Maka untuk menentukan amal-amal kita diterima ini bukan perkara gampang dan mudah. Sahabat, yang dilakukan sahabat atau untuk menunjukkan ciri amal-amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama itu ketika kita banyak berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah kitab ditulis, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'ullaha fi sittati ashhur fi ma an yataqabbala minhum. Dalam kitab Lataiful Ma'arif, Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis, sahabat Nabi itu 6 bulan selepas Ramadan masih terus berdoa agar seluruh amal solehnya di bulan Ramadan diterima sama Allah. 6 bulan. Gelar mereka itu dari Allah radhiyallahu anhum. Bukan LC, bukan MA, bukan doktor. Radhiyallahu anhum, Allah ridho sama mereka. Itu masih minta 6 bulan sama Allah agar amal-amal solehnya diterima selama Ramadan. Lah kita baru habis sholat id udah bikin status sudah seperti bayi yang baru lahir. Masya Allah, kapan nanti di SMS sama malaikat udah diterima amalnya? Bahkan banyak kita lihat apa, spanduk-spanduk besar merayakan hari kemenangan. Menang dari mana? Amal kita nggak tahu kita diterima apa tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah, itu perlu banyak doa sama Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah sahabat 6 bulan, kita bila perlu sepanjang tahun doa sama Allah. Waktu mustajab doa. Karena kalau diterima amal-amal soleh kita, selesai urusan kita. Yang bahaya ini nggak diterima. Jangan sampai kita merasa banyak amal kita. Banyak ini nggak menentukan diterima. Nabi itu ketemu Ramadan cuma 9 kali. Nggak banyak. Ramadan itu diwajibkan tahun 2 Hijriah. Kita mungkin ada yang 30 kali, 40 kali ketemu Ramadan. Tapi siapa yang berani mengatakan Ramadan Nabi itu berkualitas? Pasti berkualitas luar biasa. Jadi Allah menerima amal yang berkualitas yang baik, bukan amal yang banyak. Kam min amalin kabirin yusaghirun niyah. Banyak amal-amal besar itu kecil di sisi Allah. Nabi Muhammad saja kalau kita lihat pasti amalnya diterima sama Allah. Tapi lihat selepas sholat subuh tidak pernah beranjak dari tempat duduknya kecuali sudah meminta 3 dan diulang 3 kali.
ilman nafi'an, rizqan thayyiban, amalan mutaqabbala. Ini diulang 3 kali Nabi. Loh, kalaulah Nabi yang pasti amalnya diterima masih doa minta amalnya diterima, kita yang sama sekali kecil kemungkinan diterima, ini harus lebih banyak lagi meminta sama Allah. Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail ketika selepas membangun Ka'bah, apakah dia tinggal begitu saja? Dia doa sama Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima ini. Maka ada ulama-ulama mengatakan semakin sering pintu itu diketuk, semakin besar kemungkinan pintu itu dibuka. Maka semakin sering kita meminta amal itu diterima, kemungkinan besar amal itu akan diterima oleh Allah. Karena doa ini senjata yang paling ampuh yang dimiliki orang-orang beriman. Kurang sempurna, Allah bikin sempurna. Kurang-kurang sedikit karena kita memelas mohon sama Allah. Tadinya Allah gak ingin terima, akhirnya Allah terima. Allah itu malu melihat hambanya yang mengangkat tangan, tidak diijabah doa-doanya. Maka perlu kita sering meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar amal-amal soleh kita, wabil khusus di bulan Ramadan kemarin ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya jemaah yang dirahmati oleh Allah, likulli say'in simat. Segala sesuatu itu memiliki tanda, memiliki bekas. Kita kalau habis makan ada bekasnya itu. Kalau ada orang nanya tadi malam banjir ya? Iya. Setinggi mana? Itu di tembok ada bekas garisnya tuh. Ada. Semua ada bekasnya. Begitu juga amal soleh. Ciri amal soleh diterima itu ada tandanya. Jazaul hasanat al hasanatu ba'da. Kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan, ketika dia melahirkan kebaikan setelahnya, maka ciri itu tanda amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa amma man a'ta wattaqa. Siapa yang memberi kemudian dia bertakwa sama Allah. Wa saddaqa bil husna. Dia bersedekah, dia melakukan amal-amal ihsan, melakukan kebaikan-kebaikan. Apa kata Allah? Fasanuyassiruhu lil yusra. Aku mudahkan dia melakukan amal soleh setelahnya. Jadi kalau selepas Ramadan Quran kita tidak berdebu, sering kita buka, walaupun gak sampai sejuz per harinya, tanda amal kita diterima oleh Allah. Ini karena ada orang habis Ramadan itu Qurannya nutup sampai sekarang belum kebukain. Masih rapat, sudah berdebu bahkan. Orang puasa Ramadan, dia puasa lagi tuh Syawal. Nggak banyak, nggak sebulan, 6 hari. Karena memang nggak mungkin lebih banyak dari Ramadan. Ini tanda ciri Ramadannya diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika amal-amal solehnya berlanjut dari sebelum dan setelah, maka ini tanda baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazaul hasanat hasanatu ba'da. Kebaikan itu hanya akan melahirkan kebaikan-kebaikan setelahnya. Ramadannya hatam 3 kali. Syawal bisa jadi nggak hatam, tapi masih tiap hari baca Quran. Ramadan sedekahnya banyak. Di bulan Syawal masih tetap sedekah. Nah, ini tanda baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal-amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, pastikan ada bekas Ramadan itu. Biasanya membekas di sholat terutama. Ramadan itu kita kan paling banyak sholat. Jangan sampai selepas Ramadan masjid-masjid itu sepi lagi. Sepinya lebih parah dari sebelum Ramadan bahkan. Nah, ini musibah ini. Maka ketika kita masih mampu melakukan kebaikan-kebaikan setelah Ramadan, maka ini ciri tanda. Mudah-mudahan Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah, tanda berikutnya yaitu ketika kita memiliki kekhawatiran yang amat sangat. Ini juga ciri tanda amal itu diterima oleh Allah. Aisyah radhiyallahu anha
istri Nabi Muhammad SAW pernah membaca surat Al-Mu'min ayat 60. Walladzina yu'tu ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang memberi, orang-orang yang beramal saleh, orang-orang yang berinfak. Wa qulubuhum wajilah. Hati mereka bergemuruh, khawatir, takut. Annahum ila rabbihim raji'un. Mereka akan berpulang sama Allah. Kalau kita baca tafsir, di tafsir itu disebutkan hadhil ayat. Ayat ini hayyarat ummuna Aisyah. Bikin ibu kita itu bingung. Kok ada orang setelah amal soleh takut dia? Kok khawatir dia? Dia nanya sama Nabi, ya Rasulullah, ahum yaznun, au yasrikun, au yasrubun. Ya Rasulullah, apakah orang-orang itu dia pelaku zina, pencuri atau pemabuk? Kenapa? Khawatirnya luar biasa. Maka Nabi mengatakan, la ya binta Siddiq. Bukan itu maksud ayat ini. Humul ladzi yusallun wa yatasaddaqun wa yasumun. Mereka orang-orang yang rajin infak, rajin sedekah, rajin puasa. Walakin yakhafuna ay yataqabbala minhum. Tapi mereka khawatir. Khawatir apa? Khawatir amal-amal soleh mereka yang mereka lakukan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang macam ini yang ciri amal solehnya diterima. Maka Ibnu Rajab mengatakan apa? Orang yang pede amalnya pasti diterima. Justru terkadang menjadi ciri tanda amal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita suudzon sama Allah. Khawatir dengan amal ini baik. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 sahabat yang dijamin pasti masuk surga. Mereka justru paling khawatir dengan akhiratnya. Kalau ada orang sekarang, ente sudah dijamin bakal masuk surga. Kita pasti santai aja sholatnya. Bila perlu masbuk juga nggak apa-apa. Sudah dijamin masuk surga. Tapi lihat sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga ini. Amalnya justru lebih luar biasa lagi. Menyedekahkan seluruh hartanya. Ada yang menyedekahkan separuh hartanya. Separuh hartanya ini juga miliaran jumlahnya. Bahkan Umar bin Khattab ketika habis ditusuk perutnya saat jadi imam salat subuh oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, itu ketika dikasih minum keluar langsung dari perutnya, dari ususnya. Dia menangis ketakutan. Dia mengkhawatirkan akhiratnya. Seolah-olah dia lupa Nabi padahal pernah bilang 2 kali Umar fil jannah. Umar dijamin masuk surga. Tapi masih khawatir dia. Utsman bin Affan. Kurang keren apa Utsman ini? Meninggal cukup panjang, umurnya 82 tahun. Mati syahid ketika membaca Al-Quran. Saking cintanya sama Al-Quran, Allah wafatkan dalam keadaan baca Quran. Menikahi 2 putri Nabi Muhammad SAW, Ruqayyah dan Ummi Kulthum. Sampai mendapat julukan Zunnurain, yang memiliki 2 cahaya. Hartanya sampai saat ini masih tercatat di Bank Saudi. Karena tanah sekitar Masjid Nabawi itu punya dia yang dibangun hotel-hotel itu. Hasil sewanya dimasukkan ke rekening. Nanti diambil dibagikan ke kaum muslimin yang membutuhkan. Setiap mengantar jenazah ke kuburan itu nangis. Nggak pernah bicara. Nangis. Jenggotnya sampai basah. Ajudannya Hani namanya. Hani Maula Utsman pernah bertanya, ya Maulai alima tubki. Wahai Tuhan, kenapa saya perhatikan setiap mengantar jenazah nangis? Kan sudah dijamin bakal masuk surga. Maka apa katanya? Iya. Nabi mengatakan, aku dijamin masuk surga. Tapi telingaku belum pernah mendengar aku dibebaskan dari siksa kubur. Jadi luar biasa. Dia masih khawatir tentang siksa kubur. Masih khawatir. Padahal sudah dijamin bakal masuk surga. Masih mengkhawatirkan siksa kubur. Saking luar biasa khawatirnya dia membaguskan sholatnya. Bahkan Utsman bin Affan itu setiap sholat witir gak pernah 3. Jarang 3. 1 rakaat. Tapi hatam 30 juz ya. Lu kita kalau dijamin masuk surga. Jangankan hatam. Juz 30 gak kita baca. Udah dijamin.
Dia hatam tuh. Jadi masih khawatir dengan amal-amalnya. Abdurrahman bin Auf, saudagar kaya raya, yang doanya pengen miskin belum pernah Allah kabulkan. Mensedekahkan hartanya, konon katanya pada saat itu karena penduduk Madinah masih sedikit, cukup untuk memberi makan 15 tahun penduduk Madinah. Ketika dia mendengar Abdurrahman bin Auf, kata Aisyah, mendengar dari Nabi akan masuk surga ngesot. Kata Abdurrahman, enggak, saya maunya lari. Karena saya senang dapat berita ini, saya sedekahkan harta saya. Saya di seluruh kafilah dagangnya itu disedekahkan di jalan Allah Subhanahu. Jadi mereka masih khawatir dengan amal-amal. Dulu kita juga pernah cerita di sini seorang perawi hadis, namanya Abu Hurairah. Nama aslinya Abdullah bin Sakhar. Ini sahabat sangat mulia. Karena kenapa mulia? Masuk Islam umur 60 tahun. Jadi umur 60 tahun gak punya dosa Abdurrahman bin Auf. Masuk Islam 60 tahun, 3 tahun dalam Islam diabdikan umurnya untuk Nabi, untuk Islam. Sampai mengalahkan Aisyah menghafal hadisnya. Bukan dari kitab, dari lisan Nabi Muhammad SAW langsung. Berapa banyak? 5.374 hadis. Ada yang mengatakan 5.775 langsung dari lisan mulia baginda Muhammad SAW. Dia tinggal di Masjid Nabawi Ahlu Suffah. Umur 63, Nabi meninggal umur 63. Umur 63 dia sering nangis. Sering nangis dia. Anaknya nanya, "Ya abati lima tuki ayah. Aku perhatikan di umur 63 ini kau sering nangis ya." Maka apa kata ayahnya? Ayahnya berfirasat ajalnya sudah dekat. Karena dia melihat Nabi meninggal umur 63. Tulus safar kata anak. Nak, sebentar lagi ayah akan menempuh perjalanan panjang. Berat. Jauh. Wakilatuz zad. Bekal ayah sedikit. Masya Allah. Hadis 5.375. Bukan dari kitab. Kita dari kitab 5 aja kadang gak hafal. 5.374 atau 75 hadis dari lisan Nabi Muhammad SAW. Masih khawatir. Padahal setiap kita baca hadis sekarang an Abi Hurairah, pahala mengalir ke Abu Hurairah. Tapi masih sangat khawatir dengan akhirat. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, Imam mazhab. Beliau hafal 1 juta hadis. Masya Allah. Ini dari kitab. 1 juta hadis. Luar biasa ini imam. Ketika kepemimpinan Khalifah Al-Mutawalli, khalifahnya pada saat itu Al-Mutawalli, Imam Ahmad bin Hanbal posisinya masih di penjara. Al-Mutawalli jadi khalifah, dia dikeluarkan dari penjara. Disuruh menghadap khalifah, dipanggil spesial oleh khalifah. Khalifah ini baik. Khalifah minta fatwa. Ya Imam, alkini kalimah. Imam, nasihati aku beberapa kalimat saja. Gak usah banyak-banyak. Biar kalimat ini mengiang-ngiang di telingaku dan telinga orang-orang yang mendengarnya. Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengkhawatirkan dirinya. Imam Ahmad mengatakan apa? Al-ajalu qarib. Ini nasihat dia. Buat Al-Mutawalli dan buat kita semua. Al-ajalu qarib. Kematian sudah amat sangat dekat. Wa tariqut tawil. Perjalanan setelah kematian ini panjang, nggak tahu kapan berujungnya. Di alam barzah aja sekarang ini kita nggak tahu sampai kapan. Iya, kita tahu sampai kiamat, cuman kiamatnya kapan kita nggak tahu. Seandainya 1 juta tahun lagi, orang-orang ahli maksiat itu disiksa di alam barzah 1 juta tahun lamanya. Panjang. Belum lagi nanti dibangkitkan. Menuju ke mahsyar ini sudah panjang. Di mahsyarnya 50.000 tahun lama. Belum dihisabnya. At-tariq tawil, panjang. Wazadu qalil. Bekal amat sangat sedikit kata Imam Ahmad. 1 juta hadis bekalnya sedikit.
hafal Quran. Kita juz 30 aja kadang lupa-lupa. Al-Ghasyiyah aja lupa padahal tiap hari Jumat dibaca. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, khawatir dengan amal-amal kita ini baik. Dengan kekhawatiran itu ada 3 hikmah minimal kalau kita khawatir dengan amal kita. Yang pertama, menjadikan kita tidak sombong. Justru sebaliknya, orang yang pede amalnya pasti terima, ada kemungkinan sombong deh. Kadang kita aja yang merasa amal sudah diterima nih, atau yang sudah rajin ke masjid deh. Kadang ngelihat orang jarang ke masjid, kita udah mikir tuh dalam hati kita, walaupun nggak kita ucapin. Malas banget ke masjid, calon penghuni neraka nih. Kadang kita begitu kan. Jadi sombong kita. Padahal orang yang kita remehkan bisa jadi lebih dulu masuk surga dari kita. Kita nggak tahu. Maka Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, itu mendefinisikan takwa apa? Kau melihat orang lain, kau anggap lebih bertakwa dari dirimu, lebih baik dari dirimu, itulah takwa. Dan kita kadang belum bisa seperti itu. Kita kan kalau melihat orang dari status sosial lebih rendah dari kita, kemudian dia jarang ke masjid, kita sudah bilang, susah hidupnya ini, berat perjalanan akhiratnya. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah, orang yang khawatir dengan amalnya, dia tidak akan mudah sombong. Dia tidak akan mudah sombong dengan amal-amalnya. Maka jangan mudah menilai orang lain. Karena innamal a'mal bil khawatim. Kita nggak tahu akhir hidup orang itu seperti apa. Kalau kita baca sejarah, banyak orang yang membenci Islam, memusuhi Islam, justru paling menjadi orang yang paling cinta sama Islam. Umar saja, maka julukannya Al-Faruq. Ini kan luar biasa bencinya sama Islam. Menjadi pembela Islam yang luar biasa. Apa kata sahabat-sahabat tentang Umar bin Khattab? Di bawah matanya ini ada bekas seperti sungai yang mengering. Saking seringnya nangis. Sesering-sering anak kita nangis tuh nggak berbekas, Pak. Tapi Umar ini ada bekasnya. Saking seringnya nangis. Padahal sudah dijamin masuk surga. Luar biasa masih nangis. Kita kadang sebulan nggak pernah nangis takut sama Allah. Mungkin hati kita keras. Kita kadang sholat tahajud tuh malam, ingat-ingat deh selama Ramadan, jangan-jangan kita belum pernah nangis. Karena kerasnya hati kita. Padahal Nabi mengatakan, air mata orang yang bangun di malam hari, rojulun idda'athullah khalian fafadat ainahu. Salah satu dari 7 orang yang akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, padahal nggak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Orang lain merasakan 50.000 tahun di padang mahsyar, dia merasakan seperti zuhur ke asar atau asar ke maghrib. 3 jam. Siapa orang-orang itu? Salah satunya adalah orang yang bangun malam sampai tumpah air matanya takut sama Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang lihat orang nangis, ya cengeng banget sih, baru doa gitu aja nangis. Iri Pak sama orang begitu. Iri. Minta, dan Allah senang tuh sama orang. Sampai Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, fa in lam tabku fatatabaku. Kalau kau nggak bisa nangis, bikin seolah-olah nangis. Tangisi dirimu yang nggak bisa nangis. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang-orang hikmah atau manfaat dari khawatir dengan amal-amal ini adalah kita nggak akan mudah sombong. Yang kedua, kita nggak akan mudah menilai orang lain. Sekarang kan orang banyak nilai orang lain hanya dari segi pakaian, Pak. Dilihatin dari ujung rambut sampai ujung celana, sempet-sempetnya itu dilihatin. Kalau celananya udah beda dikit, udah langsung prasangka dalam hatinya, penghuni neraka ini. Masya Allah. Dilihat jenggotnya, lah nggak ada jenggotnya orang Islam, sudah suuzon dia. Ini banyak orang model begini. Padahal amal dia saja belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka orang-orang yang khawatir dengan amalnya, dia nggak akan mudah menilai orang lain. Bisa jadi orang yang dinilai buruk, orang itu lebih mulia dari dia. Ada sebuah kisah di Ramadan kemarin saya baca. Kisah-kisah baru ini. Ya kita ambil ibrah saja. Ini diceramahkan di salah satu masjid oleh seorang syekh. Pakai bahasa Arab. Masih ada ceramah. Hunaka rajulun ad-da'iyu minal maghrib. Ada seorang da'i dari Maroko. Mimpi ketemu Nabi. Mimpi ketemu Nabi ini kan gak bisa direkayasa. Kecuali ada orang mimpi ketemu Nabi, ngarang dia. Karena pernah ada orang mimpi ketemu Nabi. Pas ditanya ciri-cirinya gimana? Jenggotnya putih. Rambutnya putih. Ini pasti bohong ini. Wong Nabi upahnya cuma 20 helai kok. Baca di kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Atau di dalam sebuah kitab Muhammadur Rasulullah wa innaka la'ala khuluqin azim. Tapi ini da'i dari Maghrib ini mimpi ketemu Nabi. Mimpi ketemu Nabi bukan sekali. 3 kali berturut-turut dia mimpi yang sama. Idhab ila fulan fi qaryatil fulan akhbirhu bi annahu min ahlil jannah. Kau pergi ke Mekah, cari kampung ini, ada orang namanya ini alamatnya, sebutin detail sama Nabi. Sampaikan salamku padanya, dia calon penghuni surga. Besoknya mimpi sama. Besoknya mimpi sama. Begitu cerita dalam khutbahnya. Walaupun ada yang meragukan kisah ini. Karena orang-orang sekarang kan mana dalilnya. Yang jelas dikisahkan, kita ambil hikmahnya saja. Akhirnya laki-laki ini, orang soleh ini, dia kumpulin uang. Dia hubungin beberapa temannya di Mekah. Dia ingin berangkat ke situ. Dia berangkat, dia umroh pertama. Setelah umroh, dia sempetin tuh nyari. Di benaknya sama kayak kita. Calon penghuni surga pasti mungkin kita mikir, jidatnya hitam, jubahnya besar, jenggotnya panjang, kurang lebih seperti itu. Setelah ketemu laki-laki ini, Masya Allah, dekil Pak, mukanya nggak bercahaya, jenggotnya nggak ada, tapi tetap amanah dari Nabi disampaikan. Saya mimpi 3 kali ketemu Nabi, Nabi mengatakan begini-begini. Kok calon penghuni surga? Malah ketawa dia. Nggak mungkin katanya. Mustahil. Semua maksiat sudah pernah saya lakukan. Bahkan saya orang yang paling banyak maksiatnya di kampung ini. Haram di sebelah saya nggak pernah saya kunjungin. Tapi ini Nabi 3 kali katanya. Saya 3 kali didatangi Nabi dalam mimpi. Dia menyampaikan hal yang sama. Disebutkan nama, alamat lengkap. Coba ingat-ingat. Dia mulai menangis dia. Diingat-ingat coba. Pasti ada amal istimewa. Jadi kadang ada orang-orang punya amal-amal tertentu yang kita nggak tahu. Cuman dia yang tahu sama Allah. Diingat-ingat. Oh iya katanya. Beberapa bulan yang lalu tetangga saya meninggal. Meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak. Miskin. Susah mereka makan. Mulai saat itu saya berazam, ya Allah, separuh gaji saya untuk istri anak saya, separuhnya untuk janda dan 3 anaknya. Maka dipeluk dia oleh syekh ini dan syekh ini mengatakan Allahu Akbar. Dia ingat sebuah hadis dari Nabi. As-sa'i 'alal al-marati wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Orang yang berjuang menafkahi janda dan anak yatim, ini pahalanya seperti berjihad di jalan Allah. Jangan ini yang menyebabkan itu katanya. Ayo bersih-bersih, ganti baju, pakai jubah ini. Malu dia, dipaksa terus. Akhirnya dia mau. Dia ajak ke Masjidil Haram. Dia tawaf, dia sa'i. Dia melaksanakan umrah. Selepas itu dia sholat di depan Ka'bah. Dai yang mengantar ini hanya melihat. Dia melihat saja sudah meneteskan air mata. Belum pernah saya lihat ada orang dari takbir sampai salam sholatnya nangis. Pas sujud terakhir, dia nggak bangun-bangun lagi untuk selamanya. Diwafatkan oleh Allah di depan Ka'bah dalam keadaan sujud. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka kita nggak mudah. Jangan terbiasa nilai orang lain.
Nabi kan pernah bilang, sayati alaikum rajulun min ahlil jannah. Bentar lagi akan masuk calon penghuni surga. Sahabat juga mikir, oh pasti sahabat yang paling spesial. Sahabat yang begini, yang begini, yang begini. Apa kata Nabi? Ternyata muncul laki-laki yang ke masjidnya terlambat. Tangan kirinya nenteng sendal, cenganges-cengenges Pak. Loh, kok dia? Nah jamaah, artinya apa? Jangan menilai orang dari segi tampilan. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Allah nggak lihat bentuk fisik kita. Ila ajsamikum wala ila suwarikum. Bentuk fisik tubuh kita Allah nggak lihat. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tahu yang di sini. Allah lihat hati. Allah akan lihat hati kalian. Maka amalan hati ini luar biasa Pak, hisabnya di sisi Allah. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Kita tampakkan yang di sini atau kita tutupin nih serapat-rapatnya, enggak ada yang tahu. Kita sama Allah. Kata Allah apa? Yuhasibkum billah. Ani mau hisab itu. Loh kalau yang dalam hati aja dihisab, bagaimana yang keluar dengan ucapan? Bagaimana yang tertulis di media sosial? Allah akan hisab ya Pak. Besoknya Nabi bilang lagi, sayadkhulu alaikum rajulun ahal jannah. Bentar lagi calon penghuni surga masuk. Artinya dia ke masjidnya telat melulu ini. Datang lagi, dia lagi orangnya. Sahabat udah mulai, wah pasti ada amalan spesial ini katanya. Nanya-nanya dia. Besoknya Nabi bilang sama Pak. Dia lagi orang. Padahal Nabi bilang ke Umar 2 kali. Ke orang ini 3 kali. Tuh hebat kan orang ini. Tapi nggak ada yang spesial dari orang ini. Jamaah tahu semua lah orang ini. Tapi Abdullah bin Amr bin As dia pura-pura. Dia izin sama orang. Orang ini belum tahu bakal masuk surga. Karena dia terakhir dulu datangnya. Ya akhi, saya ada masalah nih sama keluarga saya. Saya pengen nginep di rumah ente 3 hari. Boleh apa enggak? Oh silahkan, boleh. Padahal dia nggak ada masalah. Dia cuma pengen mata-matai. Kira-kira tahajudnya kayak apa ya? Puasanya seperti apa? Infak sedekahnya seperti apa? Ibadah malamnya seperti apa? Maka malam ini Abdullah bin Amr bin As nggak merem Pak, tapi agak-agak ngeliat. Ini ngapain? Lah orang itu bablas sampai subuh nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain, nggak tahajud nggak. Kayak kita banget ini. Wah, mirip. Artinya, insya Allah kita peluang besar masuk surga juga Pak. Besoknya Kemis. Jangankan sahur, orang puasa enggak, ngapain sahur? Enggak puasa. Enggak puasa. Terus sampai 3 hari, akhirnya dipamit. Mohon maaf, Ani enggak ada masalah sama keluarga. Cuman Ani bingung. Kenapa? Nabi bilang inti masuk surga sampai 3 kali. Alhamdulillah, sujud syukur dia. Tapi Ani tambah bingung lagi. 3 hari nginep di sini enggak ada amal spesial. Tahajud enggak, puasa juga enggak. Ngaji biasa-biasa aja. Bahkan sempat ke masjid subuhnya masuk. Tuh kan kita banget Pak. Apa kata orang ini lihat? Lastu min ahli siyam. Saya bukan orang yang rajin puasa sunnah. Walastu min ahlil qiyam. Saya juga sholat tahajudnya ya nggak tiap malam, kadang-kadang aja. Seminggu sekali juga udah alhamdulillah. Walam ujawidil Quran. Saya juga bacaan Qur'annya belum bertajwid banget. Tambah bingung lagi, loh apa? Andalannya apa? Akhirnya dibilang, saya ini punya hati. Yang kalau saya sebelum tidur saya maafin. Hari ini siapa yang nyakitin saya, siapa menjolimi saya maafin. Dan saya nggak punya rasa iri, dengki sama orang lain, nggak punya hasad, nggak. Maka ingat dia, surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Afina 'anil nas. Salah satu yang akan masuk surga luasnya seluas langit dan bumi adalah amalnya afina 'anil nas. Mudah memaafkan orang. Sebelum orang yang salah itu minta maaf sudah dimaafin. Itu namanya afina 'anil nas. Sifat ini biasanya dimiliki oleh seorang ibu yang anaknya selalu bersalah. Belum minta maaf, anaknya udah dimaafin. Tapi ini ada pada diri orang ini.
Ternyata itu yang menyebabkan dia masuk surga. Yang terakhir jamaah yang dirahmati oleh Allah. Hikmah dari kita khawatir dengan amal-amal kita adalah kita akan menambah amal-amal kita dengan amal-amal sunnah. Kita nggak akan pernah mencukupkan dengan yang wajib. Kita akan lakukan amal-amal sunnah. Maka jangan lagi definisikan sunnah ini dikerjakan dapat pahala, ditinggalin nggak apa-apa. Akhirnya orang meninggalin terus lah. Anak SD aja kalau ditanya, saya guru SD nih. Nah, udah sholat duha belum? Kan sunnah Pak. Oh, pinteran dia jawabnya. Karena bagi dia sunnah itu ditinggalin nggak apa-apa. Padahal tadi di awal majelis saya sebutkan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani ma'i fil jannah. Siapa yang hidupkan sunnahku dia cinta sama aku. Yang cinta sama aku satu surga bersama aku tuh. Satu surga bersama Nabi ini hebat luar biasa ya. Kecil kemungkinannya Pak. Tapi ternyata orang yang menghidupkan sunnah. Maka orang-orang yang khawatir dengan amalnya, ya Allah, jangan-jangan tadi maghrib saya kurang nih, alah ba'diyahnya bagusin lagi. Terus amal-amal sunnah, duha. Dia lakukan amal-amal sunnah itu. Baik, jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka amal-amal sunnah ini luar biasa. Misal satu contoh saja. Raqatil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat ringan sebelum subuh. Ini ringan banget, paling 2 menit nggak sampai. Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Kafirun, Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Ini kan kilat khusus ini. Tapi apa kata Allah? Lebih mulia dari dunia dan seluruh isinya. Wah, kita ngelihat isi komplek ini aja udah mobilnya macam-macam. Baru satu komplek kecil. Bagaimana dunia dan seluruh isinya? Kita ngelihat tadi di tol mobil, keren-keren banget. Alphard berapa kali nyalip tuh, Masya Allah. Ini dunia dan seluruh isinya. Itu baru satu sunnah ringan, pahalanya besar di sisi Allah. Memang nggak kita lihat pahalanya, karena ciri orang bertakwa adalah allazina yu'minuna bil ghaib. Orang yang mempercayai adanya pahala yang nggak nampak. Kalau mau lihat pahala sakaratul maut dulu kelihatan nanti. Jadi luar biasa pahalanya. Makanya orang mikir, orang yang kehilangan sholat qobliyah ini, makanya sholat sunnah yang nggak pernah ditinggalkan Nabi walaupun Nabi safar itu sholat qobliyah subuh. Sampai ada riwayat yang membolehkan sholat qobliyah subuh dikodok ba'da subuh. Jadi kita ke masjid nih, udah qomat, belum qobliyah kita, bisa dilakukan ba'da subuh. Atau kita misalnya kesiangan nih, bangun 5:30, jangan langsung sholat subuh Pak, sayang. Qobliyah subuhnya tetap berlaku itu. Sholat dulu 2 rakaat ringan baru sholat subuh. Belum lagi sunnah-sunnah yang lain. Misal dengar azan saja. Idza sami'tumun nida faqul misla ma yaqulul muazin. Kalau kau dengar azan, jawab. Terus doa Allahumma rabb hadhihi da'wati sampai akhir. Apa kata Nabi? Kalau kau lakukan itu, aku halalkan syafaatku pada hari kiamat. Dapat rekomendasi masuk surga. Sekarang yang rapat masih rapat, yang ribut masih ribut kalau azan kan. Karena dia nggak tahu keutamaannya. Maka sunnah ini luar biasa jemaah yang dirahmati Allah. Ada hikmah manfaat luar biasa. Maka kita jangan pernah cukup dengan yang wajib. Karena yang wajib saja kadang kita nggak sempurna. Maka dia bisa kita sempurnakan dengan amalan-amalan sunnah. Baik sunnah yang paling tinggi, uswatun hasanah. Atau dari yang paling kecil, iswah. Iswah, jadi ada qori itu bisa membaca uswah, bisa membaca iswah. Riwayat Warosh itu bisa dibaca iswah. Maka tafsirannya sedikit berbeda nanti. Uswah, rofa ini yang tinggi-tinggi. Khudhu anni manasikakum. Ambil cara umroh, cara haji dariku. Sallu kama ra'aitumuni sholli. Salatlah sebagaimana aku salat. Iswah yang rendah-rendah. Makan Nabi, minum Nabi, masuk kamar mandi Nabi, ini kita hidupkan dalam diri kita. Maka pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mungkin saya ada pertanyaan. Mudah-mudahan pertanyaan ini sudah mungkin itu berulang-ulang ya. Tapi mudah-mudahan dengan pertanyaan saya ini artinya bisa sharing atau mengingatkan lagi. Semoga Pak Ustadz juga bisa menjelaskan kepada kami
sebaik-baiknya. Tentang masalah sholat subuh tadi, mungkin saya tidak mengumpamakan dengan yang lain atau bagaimanapun, saya sendiri aja gitu ya. Hampir lama sekali saya sholat subuh berjamaah itu tidak pernah telat. Ini dari saya aja, tapi walaupun ini umpama sebenarnya, tapi ke saya aja. Saya nggak pernah telat karena saya melakukan sholat subuh ini hampir nggak pernah putus itu karena saya merasa kalau saya nggak sholat rezeki saya dikurangi nanti sama Allah. Kalau saya nggak sholat ini pangkat saya diturunkan, karena di situ diriwayatkan bahwa ada sebuah riwayat bahwa orang yang rajin sholat subuh berjamaah, maka kan banyak itu Ustadz ya, macam-macamnya, akan di martabat akan ditingkatkan, rezeki akan ditambahkan. Nah, sedangkan dari statement riwayat itulah kemudian saya semangat dengan sholat subuh itu, karena bukan seolah-olah saya hanya mencari dunia. Nah, nanti pertanyaannya, bagaimana cara membedakan saya rajin sholat subuh ini antara mengangkat martabat? Tujuan saya tadinya biar martabat saya, biar saya jadi cepat, jadi atasan, jadi yang punya kekuasaan. Itu seperti saya jaga, tapi ternyata ada beberapa hal yang terbalik, yang salah gitu. Nah, sejatinya menurut Pak Ustadz, seperti apa sholat subuh yang ikhlas, yang benar-benar kita ini mencari ridho Allah, bukan mencari martabat tadi. Saya rasa cukup sekian pertanyaan saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih jemaah yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita buka kitab Riyadhus Shalihin, kitab hadis, maka bab pertama tentang ikhlasun niat, tentang meluruskan niat. Kita buka lagi kitab Al-Wafi hadis Arba'in misalnya, bab pertama juga tentang ikhlasun niat, jadi tentang membersihkan hati. Tapi kalau kita buka kitab fikih, bab pertama pasti tentang toharoh. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah, maka perlu kita meluruskan niat kita. Ada sebuah hadis agak panjang dikit, tapi saya berusaha menyingkatnya. Awwalu ma yusa'aru 'abdu yaumal qiyamah salasah. Orang yang paling pertama akan dilemparkan oleh Allah ke neraka jahanam itu 3 golongan. Mungkin kita mikir, wah, koruptor kayaknya, penzina kayaknya, pencuri kayaknya. Ternyata tidak. Yang pertama siapa? Al-mujahid, kata Nabi. Orang yang berjihad di jalan Allah. Orang ini dipanggil nanti ketika penghisaban oleh Allah. Allah tanya, "Madza amilta fih?" Apa yang kau lakukan di dunia? Orang ini tegas mengatakan, "Qataltu fika ya Rabb." Ya Allah, aku jihad untukmu, kata Allah. Bohong. Innama qatalta litakul annaka jari. Aku tahu isi hatimu. Kau dulu berperang, kau berjihad biar dipanggil pahlawan. Faqad qila, gelar dunia itu sudah aku berikan. Maka sekarang masuk ke neraka. Maka jangan, Allah itu paling pencemburu ketika niatnya kita duakan untuk urusan dunia. Orang yang kedua siapa? Alim, muta'allim, qari'ul Quran, hafidhul Quran. Maka luruskan niat. Kalau kita punya anak hafal Quran nih, kasih tahu nih, lurusin niat. Punya anak sekolah di Saudi, sekolah-sekolah agama, calon-calon ustadz, lurusin niat. Ustadz yang dipanggil ya Allah di debat, "Madza amilta fi?" Apa kau lakukan di dunia? "Ta'allamtul ilma wa 'allamtu, qara'tu Qur'an wa hafiztu fika ya Rabb." Saya belajar agama ya Allah ke Libya, ke Mesir, ke Sudan, ke Arab Saudi, ke Ummul Qura. Untuk siapa, kata Allah? Untukmu ya Allah. Qara'tul Qur'an, saya hafalin Quran, wa hafiztu, saya hafal Quran. Untuk siapa, kata Allah? Untukmu ya Allah. Bohong, kata Allah. Innama ta'allamtal ilma wa 'allamtu wa qara'tal Qur'an wa hafiztu litakul annaka ustad. Kau dulu belajar agama, belajar ilmu, biar dipanggil ustad, biar dipanggil buya, biar dipanggil tuan guru. Kau hafalin Quran, biar dipanggil qari. Kau hafalkan Quran, biar dipanggil hafid. Faqad qil, gelar dunia, jabatan itu sudah aku kasih semua, kata Allah. Sekarang masuk neraka. Ya Allah, kalau orang-orang hebat seperti itu aja gara-gara niatnya berubah di sini bisa menyebabkan ke neraka, maka
Luruskan niat lagi. Begitu juga yang ketiga dipanggil apa? Orang yang dermawan. Apa yang sudah kau lakukan? Tidak ada proposal yang sampai ke tangan saya. Tidak ada rumah tahfidz yang dibangun kecuali saya pertama kali nyumbang. Untuk siapa? Dia bilang untukmu ya Allah. Tapi kata Allah, innallaha ya'lamu ma fi sudur. Allah tahu isi hati kita. Bohong, ente lakukan itu kan biar dipanggil dermawan. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau ada rasa-rasa ingin menduakan niat selain Allah, maka kita doa sama Allah. Di dalam kitab Hisnul Muslim, kitab doa-doa atau yang sering kita bacalah Al-Ma'surat, ada doa diajarkan disuruh baca pagi dan sore. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, aku berlindung padamu dari syirik besar dan syirik kecil yang aku sadari yang enggak aku sadari. Apa syirik kecil itu? Riya, menduakan niat untuk selain Allah. Maka jamaah luruskan niat kita. Kita ibadah untuk Allah. Kita ibadah untuk Allah. Ketika Allah tujuan kita, man kanatil akhiratu hammahu, dia niatnya untuk akhirat, ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Allah jadikan kecukupan dalam dirinya. Wa jama'a alaihi syamlahu, Allah atur hidup dia, Allah atur. Wa may ya'ti minad dunya wa huwa mughadir, bahkan dunia ngejar-ngejar dia. Ketika kita luruskan niat kita sama Allah. Tapi ketika ada embel-embel dunia di situ, wa man kanatid dunya hammahu, orang yang orientasinya hidupnya dunia saja, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, Allah jadikan kekurangan selalu di pelupuk matanya. Wa syattata alaihi syamlahu, Allah sibukkan urusan dunianya. Wa ma ya'ti minad dunya illa ma qaddara alaihi, dunia yang menghampiri dia kecuali yang Allah sudah takdirkan. Maka Ali bin Abi Thalib lebih mengatakan lagi apa? Man kana hamuhu ma fi batni, orang yang orientasinya hanya untuk perut saja, qimatuhu mislu ma kharaja min batni, maka nilai manusia itu seperti yang keluar dari perutnya. Maka jamaah, masalah hati ini luar biasa. Maka luruskan kita niat sama Allah. Maka ada pesan di hadis arba'in itu apa? Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka. Di dalam riwayat lain, ihfadillah tajidhu amamak. Jaga Allah. Apa tafsiran jaga Allah? Jaga sholat. Benerin sholat, bagusin sholat, lurusin niat karena Allah. Allah akan beresin urusan dunia kita. Kita pengen jabatan, Allah kasih. Kita ingin rezeki, Allah kasih. Kita nggak usah mengkhawatirkan yang sudah Allah jamin. Ini kita sering khawatirin yang sudah dijamin sama Allah. Allah bilang, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizqaha. Cacing dalam tanah aku jamin rezekinya. Kita perlu mengkhawatirkan alam barzah kita aman nggak dari siksa kubur. Di jembatan Sirat nanti bisa melenggang nggak kita sampai ke depan pintu surga. Ini yang perlu kita khawatir. Maka ketika ada niat-niat yang bercabang, luruskan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Selepas melakukan amal itu doa sama Allah. Sebagaimana Umar setelah melakukan amal soleh dia doa, Allahumma ij'al kulla amali soleh. Ya Allah, jadikan amal ini amal soleh. Wali wajhika khalis, ikhlas karena Engkau ya Allah. Wala taj'al li ahadin fihi syai'an. Aku enggak ingin pujian, aku enggak ingin sanjungan, aku enggak ingin kedudukan dunia, ingin ikhlas karena Engkau ya Allah. Ada rasa enggak ikhlas lagi, dibaca lagi sampai ikhlas. Nah, ini harus kita lakukan jamaah. Allah itu maha pencemburu. Paling cemburu ketika niatnya diduakan untuk urusan dunia. Wallahu a'lam bishawab.